karakter manusia di zaman ini sudah sangat jauh kebobrokannya, kekerasan hatinya, ketegar-tengkukannya daripada manusia zaman dahulu. Karena zaman dahulu sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang tunduk kepada Elohim. Di zaman para rasul perkaranya apa? Ya, banyak orang yang tidak menerima Yahusua. Namun kalau kedekatan keintiman mereka kepada Elohim ada nggak? Luar biasa. Bahkan melakukan hukum-hukum Elohim mereka luar biasa. Ya. Dosa yang marak di zaman itu yang sangat besar dipandang manusia hanya apa? Penyembahan berhala, apalagi percabulan. Nah, coba di zaman ini apa dosa? Sodom Gomora hitungan zaman itu ke sekarang berapa persen lah itu? Benar? Tetapi sekarang Sodom Gomora mendunia. Ya. Bahkan itu belak-belakan di hadapan manusia. Beberapa hari lalu saya kembali menangis melihat satu video. Di dalam video ini ada seorang penginjil. Saya memang mengikutinya di Facebook. Jadi dia menginjil di tempat LGBT. Ya. Dan dia sangat rajin memang. Saya pikir dulu hanya sekali, ternyata terus dia datang ke sana ya. Jadi sengaja para LGBT itu ya di kamera langsung ya, mengambil pasangannya masing-masing melakukan hal yang tidak berkenan. Di kamera itu langsung sangat menghina Elohim ya. Dan pakaian mereka tidak sewajarnya. Kalau sekiranya kita ada di zaman para rasul, bahkan para sundal, mungkin bajunya tidak separah di zaman ini, benar? Jadi kebobrokan umat manusia di zaman ini sudah sangat melebihi batas. Mungkin kalau para rasul ada di zaman ini juga, wah pusing. Melihat manusia yang katanya sudah kenal Elohim pun bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Coba perhatikan dan selidiki kejatuhan para jemaat ya, baik di Kolose, di Galatia, semuanya. Apa kejatuhan mereka? Apakah kejatuhan mereka berulang kali mereka melukai hati Elohim? Ada yang tahu? Kejatuhan mereka itu kebanyakan di saat mereka bisa dipengaruhi oleh filsafat manusia. Namun di saat mereka sudah kenal Elohim, mereka orang yang tunduk akan firman. Karakter mereka pun mereka ubahkan. Hanya mereka terombang-ambingkan oleh pengajaran. Nah, coba saudara, ya, coba kita yang katanya sudah kenal Elohim berulang kali melukai hatinya dengan apa? Banyak hal, ya. Di zamannya para rasul segitu, ya, umat Israel menerima Yahusua sebagai Elohim dan Juru Selamat. Luar biasa hati mereka. Makanya mereka pun mau ya dieksekusi mati itu. Nah itu. Siapa yang mau dieksekusi mati? Siapa yang mau martir untuk Elohim? Mereka yang tidak mau lagi bolak-balik untuk jatuh ke dalam kebodohan dunia. Jatuh kepada kedengkian tadi, iri hati, cemburu, apalagi marah, kesal, tersinggung, ya, kata-kata kasar, enggak ada lagi itu dalam diri mereka. Itu di zaman para rasul. Coba di zaman sekarang, ya. Bahkan yang katanya juga mereka sebagai pemimpin terlibat dosa LGBT. Sekiranya kita tanya, sekiranya Rasul Paulus ada di depan kita saat ini, kita tanya, "Salam, Mr. Paulus, hambanya, ya, ini perandai-andaian ya. Di zamanmu ada enggak pemimpin gereja yang terikat dosa LGBT atau persundalan?" Pasti tidak ada, benar? Tapi di zaman ini, wah, menjamur saudara, banyak perjinahan, keserakahan.
Ya, bahkan Sodom Gomora tadi, saya banyak tahu, ada tahu beberapa yang mereka pimpinan-pimpinan yang memimpin di dalam ya organisasi-organisasi lah yang terikat dosa itu tadi. Jadi tidak heran kan kalau dikatakan jikalau orang di zaman ini yang mampu membawa orang kepada pertobatan, itu kuasanya sangat besar. Karena apa? Orang di zaman ini sangat bobrok akhlaknya, sangat sulit untuk berjuang sangkal diri dan pikul salib. Karena apa tadi? Sudah masuk segel iblis. Melalui apa? Teknologi. Waktu masuk tadi gimbot itu ya, mulai anak-anak itu namanya game. Siapa yang ciptakan game? Si iblis. Di saat game diciptakan, itu tujuannya untuk apa? Supaya manusia minatnya, kecintaannya ke sana. Dia tahu umat manusia. Iblis tahu umat manusia. Makanya dia dengan santainya untuk mendakwa. Saya cerita satu hal. Saudara ingat game tadi ya? Setelah cerita saya, biar saya beralih ke game. Jadi kalau saya tanya, apa tadi cerita saya? Saudara ingat ya? Gamenya belum selesai, karena ada perkembangannya. Tapi sebelumnya, saya mau ceritakan bagaimana iblis sangat mengenali umat manusia. Dan dia tahu siapa-siapa saja orang-orang atau umat manusia yang mampu dirongrongnya. Ya. Di dalam tim kita pernah ada seorang ibu. Saat itu saya duduk. Ingat ya orangnya ya, nggak usah disebut. Di saat saya duduk, Lucifer melintas. Langsung dia bilang, dia hunjuk sama saya. Itu milikku, katanya. Jadi dia menunjuk ibu ini. Saat itu saya langsung tangking dia. Ya, dia senyum. Senyumnya apa? Senyum mengejek, tak tertirukan olehku. Karena saya tidak mau sama dan serupa dengan iblis ya. Dia senyum mengejek saya. Karena kita itu musuh ya. Jadi iblis itu harus musuh besar kita. Jadi karena iblis tahu saya musuhnya dan dia adalah musuhku. Jadi dia merongrong orang-orang di sekelilingku. Jadi jangan mau dirongrong. Ya. Jangan mau dirongrong. Setiap kita yang tidak mau dirongrong memiliki apa? Komitmen. Itu kuncinya. Simpel sebenarnya menurut dia. Nah, dan benar. Di saat dia berkata demikian, apa yang terjadi? Ibu itu pun benar memberontak. Ya. Dan pernah lagi kejadian di Pekanbaru. Saat itu kami berdua di rumahnya. Di saat kita berdua pentahiran rumah itu, iblis kembali lagi untuk mengejek saya. Dia bilang, ya saya khotbahin yang punya rumah suami istri. Iblis bilang apa? Kau lihat saja, katanya. Arti dari kalimatnya itu apa? Dia sangat yakin kalau suami daripada si bapak yang punya rumah ini, sekalipun dia mendengarkan kami saat itu, tetapi dia tidak akan mampu sangkal diri dan pikul salib. Saya ingatkan Bapak Ibu Pak, tadi iblis mendakwa Bapak. Iblis berkata, kau lihat saja. Jadi seolah-olah dia mengatakan, kalau saya akan melihat, Bapak pun akan jatuh. Jadi Pak jangan mau dinilai atau diyakinkan iblis seperti itu. Gue bilang, jadi patahkan dulu keyakinan iblis kalau Bapak akan jatuh. Saya bilang, ya. Jadi iya. Pak, biasanya kalau ada peringatan seperti ini sangat keras loh. Saya bilang, itu berarti bisa. Jadi Bapak jangan main-main, jangan sepele menganggap ini. Saya bilang,
Ya. Dan ternyata apa yang terjadi benar. Dia pun terjatuh. Ya. Bahkan kejatuhannya sangat parah. Nah itu. Iblis tahu orang-orang yang akan didakwanya. Jadi jangan mau menjadi orang yang didakwa atau diponis namanya ya. Sama si iblis, itu milikku, jangan sampai gitu dia sama saudara. Ya. Makanya memiliki hubungan yang penuh kepada Elohim. Kita lanjut lagi kepada penipuan yang dilakukan oleh iblis melalui teknologi. Setelah selesai gimbal, apa lagi? Mulai masuk apa? Belum handphone, komputer. Komputer memang sudah lama ada, namun untuk menjadi permainan kan belum. Hanya dipakai kerja. Komputer ada sekitar 1960-an ya. Oh ya, TV juga, televisi. Ya, televisi sebelum gebut-gebut tadi yang masuk ke dalam permainan dari kita. Nah, komputer, televisi, semua ini, teknologi ini diciptakan supaya manusia menikmati dunia. Akhirnya, dulu kan di TV kebanyakan apa? Berita. Sehingga orang-orang tua kita atau kita pun ya, apa yang kita lakukan? Kalau saya dulu setengah tiga sore Power Rangers, ya. Kalau udah terbang dia gini, katanya senang kali aku, ya berapi kakinya. Saya hafal itu setiap setengah tiga, Power Rangers katanya, ya kan? Baru Thunder Cats katanya, melalui film-film. Sehingga tanpa disadari, anak-anak itu bukannya mencari Elohim benar, apalagi di zaman saya, orang tua pun kurang kenal Elohim. Orang-orang tua, ya, segitu menyelesaikan aktivitas nonton TV, ya, nonton apa yang ada di situ, mau berita mau apapun, bukan Elohim yang dicari. Masuk enggak segel iblis? Masuk, ya. Kemudian setelah televisi ini masuk tadi komputer, mulai dipakai untuk kerja. Komputer mulai ada permainan. Nah, karena komputer mahal, mulailah masuk kepada anak-anak isi gamebot itu tadi. Setelah itu, apalagi permainan yang masuk? Video game, PS, ya, PlayStation. Berkembang lagi. Kita ingat dulu adik saya waktu saya SMP atau SMA itu. Terus adik saya ini, kau lihat dulu adikmu, katanya. Henny, kau lihat dulu adikmu. Mak, capek aku mak, terus-terusan nanti harus kupanggil dari apa namanya itu, PlayStation, ya. Nah, sampai mama sering kali narik anaknya dari PlayStation. Kan hitungan jam itu ya. Pulang sekolah, jangankan pulang sekolah, jam sekolah pun PlayStation full. Apa itu? Segel. Inilah orang-orang yang tersegel tadi, ya. Setelah itu apa lagi? Masuk PlayStation, masuk handphone. Warnetnya PlayStation? Beda, dari warnet lah. Nah, ke warnet, ya. Jadi banyak orang ke warnet aja ya, beli ke warnet. Anak-anak sekolah bisa sampai tidur di warnet. Herannya saya punya warnet pun tidak suruh pulang, ya. Masuk ke dalam segel supaya saudara tahu dan saudara yakin kalau sesungguhnya teknologi itu segel yang dipasangkan oleh iblis untuk menjerat umat manusia. Jadi supaya kita tidak tersegel, kita harus sadar penuh akan hal ini. Kalau tidak sadar akan hal ini, percaya saudara pun jatuh dan terjerat di dalam segelnya dia, ya. Nah,
Setelah warnet itu tadi, mulailah masuklah handphone. Selesai. Apa yang selesai? Makin bobrok umat manusia. Di PlayStation masih ada intens mereka, benar? Masih cakap, oh tadi gimana permainannya? Oh tadi aku bisa sampai ini. Oh mencapai ini aku. Oh besok tanding kita ya bro. Oke bro, katanya ya kan. Masih ada intens. Iblis tidak mau intens sekecil itu pun ada di dalam umat manusia. Oh ini ternyata umat manusia masih ada intens di warnet ini. Masih cakap-cakap mereka di warnet, masih makan-makan mereka di warnet. Paling gak bisa iblis melihat manusia sukacita. Keluarlah si handphone ini tadi. Jadi ingat, handphone ini sesuatu yang besar, ya, yang dipakai untuk apa? Semakin menyegel manusia. Nah, di dalam handphone itu apa aplikasi-aplikasi tetap masuk juga game. Tanpa disadari, iblis pun memperbudak manusia, bahkan menyiksa manusia, sehingga banyak orang main game, uangnya habis, ya. Judi online. Beberapa hari lalu saya lihat video seorang ayah yang masih muda, pada akhirnya dia bunuh diri. Karena apa? Karena rumahnya digadaikan, uangnya semua sudah habis, dia punya hutang. Akhirnya untuk mengakhiri semua, apa yang terjadi? Dia mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Siapa yang berhasil? Iblis. Dia tersegel sampai akhir pertandingannya. Nah, banyak remaja, ibu-ibu, mereka pun tersegel melalui apa? TikTok, ya kan? Jadi hati-hati dengan TikTok ini. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang menyegel umat manusia. Jadi kalau dikatakan, ibu juga pakai YouTube kok, itu kan teknologi juga, itu AI juga. Ya saya pakai. Dan inilah nyata bagi apa? Saya tidak katakan untuk kemuliaan Elohim, tetapi untuk pemberitaan supaya orang-orang yang mendengarnya nyata kemuliaan Elohim, bukan di YouTube-nya kemuliaan Elohim. Karena itu jelas ciptaan daripada AI. Di pribadi orang-orangnya lah yang nyata kemuliaan Elohim bagi yang menerima, bagi saudara-saudara yang menerima segala kebenaran yang berasal daripada Elohim, ya. Jadi jangan tertipu. Sebagaimana dunia ini ada diciptakan bukan untuk dinikmati, tetapi sebagai tempat saudara untuk diuji kelayakan. Demikian juga teknologi sekalipun diizinkan ada di dalam bumi ini bukan untuk saudara nikmati, tetapi itu ujian bagi saudara dan saya. Jadi dari sekarang sadar akan kemajuan-kemajuan teknologi di akhir zaman. Dan satu lagi, si satelit, tanpa saya sebut namanya ya, saudara mungkin sudah paham si bintang-bintang itu, bintang link, ya. Saya mengingat beberapa waktu lalu di saat jaringan di tempat ini sulit untuk saya menyampaikan kebenaran kepada saudara, untuk kami menyampaikan kebenaran kepada saudara. Di sana saya berdoa tentang si bintang link, ya, bahasa Inggris kan sendiri. Di saat saya berdoa, apa yang Elohim bukakan? Ini benar-benar alat daripada siapa? Si jahat, ya, bahkan untuk merongrong umat manusia. Dan akhirnya ini akan ada seminar yang baru yang kami akan
sampaikan kepada saudara. Mungkin di beberapa wilayah yang sudah kami kunjungi, baik NTT, Bali, Surabaya, Jakarta, Solo, semuanya, ya, itu masih seminar yang pertama. Seminar yang kedua ini semakin nyata. Bahkan di sanalah terbuka sesungguhnya satelit itu apa tujuannya. Benar-benar penyegelan kepada umat manusia. Supaya apa? Benar-benar itu menjadi cover, tulungan kepada umat manusia untuk memisahkan manusia kepada Elohim. Tapi covernya siapa? Covernya iblis. Ya. Jadi waktu kami membacanya, ya, dan mempelajarinya, di situ saya bilang, benarlah Bapak, engkau memang tidak pernah salah berfirman. Karena di saat itu muncul, ya, sebagai solusi, engkau melarang. Sama dengan di saat suntikan, ya, datang sebagai solusi, Elohim pun melarang. Jadi ini pun si satelit itu datang sebagai solusi, Elohim pun melarang. Karena sesungguhnya, ya, hubungan manusia, karena itu berbicara gelombang, saudara, frekuensi. Nah ini udah panjang lebar nanti kalau kita berbicara frekuensi. Ikut saja seminar yang kedua, ya. Seminar yang kedua masih kami tawarkan di Jakarta. Di wilayah lain belum, ya. Masih ditawarkan di Jakarta dan ini pesertanya sudah mulai dicatat, ya. Nah, untuk daerah yang berikutnya nanti kami ini Sulawesi lah dulu, Kalimantan ya, tergantung orang yang di Kalimantan. Kalau saudara-saudara yang di Kalimantan katakan, Bu, kami buat seminar, kita buat seminar di sini, kita lakukan, ya. Intinya saya ke sana untuk panggilan pribadi dulu, ya. Bagaimana nanti Elohim berjalan? Kalau memang harus seminar, kami akan buat seminar. Nah, kalau memang berjalan seminar pertama dan seminar kedua akan kita lakukan. Saya tidak bisa jamin itu bisa satu hari pun. Itu harus ada 2 sesi, ya. Karena untuk penjelasan sesi yang pertama pun, kita kemarin itu seminarnya butuh 7 jam. Tapi tidak tahu nanti leader kita, ya, pembicara kita nanti bisa untuk mempersingkat waktu untuk masuk ke ini yang terakhir ini, ya. Nah, ini berbicara tentang 5G dan bagaimana si satelit itu. Nah, ini mereka sedang rancangkan final. Mungkin inilah yang di dalam mimpinya Nur juga, ya. Saya berseru final, ya. Final. Ini udah tujuan akhir mereka memang, ya. Jadi saya tidak heran kalau memang sudah masanya dunia akan game over. Tapi saya tidak pernah menentukan kapan dunia akan berakhir, ya. Makanya kemarin ada channel YouTube yang membuat judul itu, saya protes, ya. Saya tidak larang saudara-saudara untuk mengambil video dan mengupload video ini dimanapun, silahkan, ya. Saya tidak larang. Hanya saya memohonkan supaya tidak menjadi kontroversi dan supaya pemberitaan ini benar-benar tidak menjadi celah, ya, namun berkat yang ditaburkan. Tolong upload video ini full. Kedua, tolong judulnya itu jangan sebatas buat konten sehingga orang tertarik kepada video itu, ya. Jadi hanya untuk konten-konten saja sehingga judulnya itu menjadi jerat mencoreng pelayanan ini. Karena apalagi kan nomor saya utarakan untuk tetap saudara cantum, ya. Seperti kemarin judulnya apa dikatakannya? Kiamat 2027 katanya. Dan itu dibuat foto saya. Ibu ini berkata, entah apalah. Saya tidak pernah menentukan kiamat 2027, tidak pernah itu, ya. Karena tidak ada yang tahu. Jadi tolong bagi saudara-saudara ini channel mana, surgawi, harmoni surgawi, apa lagi? Banyak, saya tidak hafal-hafal, ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara juga itu bukan channel asli saya. Channel saya yang ini. Nah, jadi kalau saudara menemukan di channel yang bukan nama Heni Situmorang, hanya sepenggal-sepenggal, ya, ada baiknya ini yang ditonton. Dan saya juga meminta kepada channel-channel yang mengambil YouTube ini atau video ini,
Apa salahnya sampaikan kepada mereka jika saudara hanya mengupload, ya, hanya mengupload seperti itu. Karena itu juga kalau saudara tidak jujur kan itu dusta di hadapan Elohim. Bukan saya tidak mau melayani, semua saya akan layani, tapi itu permohonan saya, ya. Nah, supaya mereka pun tidak mencela. Dan akhirnya kemarin itu kan jadi heboh. Apalagi nomor saya ada apa sih, hak ibu mengatakan kalau kiamat 2027, mana saya katakan, nah dikirimlah video itu bukan channel saya tidak tahu siapa orangnya, saya bilang. Mana surgawi, harmoni surgawi, apa lagi? Itu saya tidak tahu siapa mereka, saya tidak tahu itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, untuk mendapatkan informasi atau berita atau kebenaran yang lebih dalam lagi hanya di channel Henny Situmorang. Nama saya asli. Ya, oke, kita lanjut. Sebelumnya tadi apa saya sampaikan? Hah? Oke, kita masuk lagi ke game. Udah selesai. Oke, tentang segel itu tadi, ya. Jadi saudara terkasih, di dalam seminar itu nanti kami akan jelaskan bagaimana dunia ini sedang berjalan. Satu poin lagi, kalau si 5G sudah benar-benar diterapkan, ya, kalau antenanya sudah ada, tapi sudah diaktifkan belum? Intinya kalau itu semua sudah aktif, tunai game over. Paham maksud saya? Paham lah sampai sejauh itu, ya. Nah, seperti yang di YouTube itu, paham kan? Paham lah gitu, ya. Kalau 5G sudah benar-benar aktif, tunai selesai. Kalau tunai selesai, berarti kita masuk ke mana? Kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan target mereka itu selesai kapan? Target mereka, ya, 2025. Ini pengetahuan umum, bukan apa namanya, bukan cocok logi, ya. Jadi ini tidak ada cocok logi. Nah, jadi makanya saya sampaikan dari sekarang, bersiap-siap. Ya, ini banyak yang tanya, Bu, terus gimana nih? Kita bagus nyimpen apa? Nyimpen emas kah? Apa lagi? Nyimpen berlian kah, intan kah, permata kah, perak kah? Semuanya itu tidak ada gunanya. Emas dan perak yang engkau miliki tidak akan menyelamatkanmu di masa kemurkaan, di masa kesusahan, tidak. Nah, ini jawaban-jawaban yang mempertanyakan, yang hendak mengalokasikan uangnya ke emas. Saya katakan jangan ke emas, ya. Beli lahan, bangun tempat tinggalmu, buat solar panel untuk listrik, mantapkan airnya, tanami tanaman untuk kebutuhan pokok, hidup mandiri. Jadi di saat tidak bisa membeli dan menjual, engkau sudah mandiri. Itu saja, selesai, ya. Nah, ya, ada yang bilang, oh nanti saya ke emas aja. Nanti kalau tetanggaku, aku bisa minta tolong mereka yang belikannya, terus aku nanti gantikan emas, katanya. Ya, sama aja. Mereka membeli dengan apa? Dengan tanda. Apa iya engkau masih memakan sesuatu yang dibeli dengan tanda? Sama aja dengan bohong, ya. Makanya jadi dari sekarang bijaksana, memiliki hikmat dan bijaksana. Sebenarnya sudah diberitahukan di dalam kitab suci yang kita miliki ini, supaya kita berpindah, supaya kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, ya. Jadi saya katakan, emas perak tidak ada artinya jikalau tanda itu sudah berjalan. Karena apa? Di saat engkau barter emasmu dengan beras yang mereka sudah beli dengan tanda, itu sama saja. Karena kita tidak bisa untuk memakai segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan tanda itu. Itu supaya saudara paham, ya. Makanya bersegera, kalaupun mereka memberitahukan tahun 2025 ini penerapan daripada mata uang digital, atau tahun 2025 ini 5G harus ditetapkan. Oke, ya. Sekalipun pelaksanaan mereka di 2026 atau 2027 ada
ada baiknya sediakan apa? Payung sebelum hujan. Siapkan itu dari sekarang. Ya. Siapkan segala sesuatu yang benar-benar Elohim perintahkan untuk kita persiapkan, ya. Nah, jadi tetap ibu ini akan sarankan, kalau saat ini engkau memang memiliki aset, baik itu tunai atau apapun, alokasikan dia ke lahan perkebunan, ya. Tetap, kalau bisa sejauh-jauhnya. Nah itu tetap saya akan katakan, dan itu tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah mundur. Saya akan tetap berkata, tidak ombang ambing. Tidak, sekarang saya katakan, oh tahan dulu, jangan jual. Nah bentar lagi, oh jual. Oh apa enggak? Dari mulai Elohim berfirman tahun 2021 sampai sekarang 2025, suara itu tetap mengatakan untuk kita mempersiapkan. Sudah berapa tahun loh? 4 tahun ya. Jadi kalau nanti sudah mentok dan memang benar itu terjadi, saudara tidak ada protes lagi sama Elohim. Berarti apa? Tanggung resiko, ya. Karena Elohim sudah firmankan dari dahulu. Ini 4 tahun loh. Dan 4 tahun saya rasa sudah banyak yang mendengarkan ini. Tetapi yang mendengarkan siapa yang taat? Sesuai dengan apa yang Elohim katakan. Di saat ada orang berkata, Bu, kalau semua nanti umat manusia, di saat manusia berkata, banyak orang berkata, kalau semua nanti manusia di bumi ini seperti ibu, ya kan mana cukup hutan itu, katanya. Tapi apa yang Elohim sampaikan kepada saya? Anakku, sangat sedikit yang taat. Artinya apa? Lebih hutan ini nanti bagi orang yang taat, sangat lebih. Artinya banyak yang akan tidak melakukannya, ya. Nah jadi jangan dulu pikirkan sejauh itu, dirimu dulu pikirkan, taat dulu. Jangan pikirkan nanti datang ini, oh penuh nanti ini semua, jangan, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke teknologi itu tadi. Jadi bagi saudara dan saya, pesan saya, jangan pernah terlibat dengan yang namanya si AI tadi. Jangan pula saudara buka-buka handphonenya, tanya AI, apa perkembangan teknologi zaman ini? AI, apa barang yang lagi tren di zaman ini? AI, bagaimana ini? Tugas sekolah begini. Wow, hati-hati jerat yang dilakukan oleh iblis. Ya, hati-hati. Engkau punya Elohim untuk bertanya. Apalagi beberapa waktu lalu ada ya mengaku sebagai pelayanan, ya. Sahabat karibnya siapa? Dari handphonenya dia selalu bertanya kepada si AI ini, saudara mau ditipu dengan apa yang tidak menjadi ciptaan Elohim, bahkan yang meniru gambar kalik Elohim. Ya, semua itu berbicara patung yang dibuat segambar dan serupa dengan manusia. Masakan dijadikan. Dan lebih parahnya lagi apa? Di saat umat manusia, bahkan gereja-gereja, memakai kecanggihan buatan untuk menjalankan pelayanan, hati-hati. Sudah. Kemarin saya membaca ada surat undangan yang dibuat oleh gereja, di mana di dalam gereja akan dilakukan seminar untuk mempelajari kecanggihan AI ini, untuk pengembangan bisnis lah, apalah segala macam lah. Oh parah ini, ya. Di sanalah mereka tidak mengetahui segala apa yang sudah terjadi di akhir zaman. Kumpulkan persembahan pakai apa? Tanda, barcode. Nah ini saya sarankan kepada saudara, kalau yang sudah seperti ini, stop, berhenti, keluar bila penting. Kenapa?
aja saya katakan kepada saudara, ya, jangan pernah mempergunakan ini kalau engkau katanya adalah murid-murid Elohim, ya. Ini ada musik pakai AI, benar. Lagu rohani pun sekarang udah banyak pakai AI, ya. Beberapa hari lalu saya mendengar lagu, saya pasang pula, tapi dalam hatiku enggak damai hatiku ini. Saya nonton, tiba-tiba Immanuel datang, "Kak, kenapa aku pasang ini?" Nah itu dari tadi tidak menyatu. Ternyata apa? Lagu AI, lagu rohani. Secara spirit pun sudah tertolak, ya. Kalau saudara bertanya, gimana dong? Kami pakai beli apa namanya, BBM. BBM pun pakai barcode yang sekarang. Makanya di sini saatnya bayar harga. Sangkal diri pikul salib. Apa iya saudara tidak bisa pakai BBM tanpa barcode? Bisa. Saudara kan anak raja. Raja kita kaya. Jadi isi BBM-nya pakai apa? Pertamax yang mahal, karena saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami juga tidak pakai barcode kalau mengisi bensin, ya. Tetap pakai hikmat dan minta pertolongan Elohim. Kita hanya bilang, bisa nggak? Oh nggak bisa, Bu. Bisa lah, gini aja. Kalau tidak pakai barcode hanya bisa pengisian 100.000, nggak apa-apa. Nanti ibu putar lagi. Jadi bisa isi 2 kali. Kan masih ada jalan. Masih ada jalan. Nah, kalau ada beberapa wilayah tidak bisa lagi katanya, ya sudah, Pertamax. Oh iya, saya sampai bilang sama Noel, kita kan anak raja. Jadi kita dibayar dengan mahal. Jadi kita perlu membayar mahal untuk mengisi bensin. Nah, seperti itu saudara. Di saat saudara taat, pasti ada jalan. Beberapa waktu lalu lagi, kita mau makan. Waktu mau makan, kita dilarang parkir. Kenapa? Harus pakai barcode, Bu. Masa mau makan aja di barcode-in? Ya, iya Bu, sekarang sudah peraturan dari gubernur begini-begini. Ya. Terus saya bilang, jadi gimana nih? Harus mendaftar, Bu. Oh, 1 tahun segini. Pak, coba lihat plat mobil itu. Dilihat platnya, plat D. Ini mobil Bandung, Pak. Masa iya harus bayar barcode di Medan? Saya bilang, lolos? Lolos. Jadi intinya kalau kita memang taat kepada Elohim, Dia akan bukakan jalan. Jadi jangan saudara memperberat diri saudara dengan apa yang belum saudara jalani. Ya, taat dulu. Itu urusan Elohim. Ini sebagai kesaksiannya. Saya tidak taat untuk segera berangkat. Berbagai ujian pencobaan datang menghampiri kami, ya. Tetapi saat saya taat, saya menghitung-hitung, oh ini lagi pembangunan, ini sudah minus, ya. Nanti kalau pergi minimal sekian, oh kurang ini. Oh tunggu dulu lah, sembari memikirkan pelebaran rumah ibadah ini, ya. Minus saya bilang. Tetapi apa? Masakan saya harus memikirkan itu, ya kan? Masakan saya harus memikirkan penyelesaiannya. Urusan Elohim penyelesaiannya. Mau saya tinggal, mau gimana nanti bentuk bangunannya, saya tidak harus memikirkannya. Itu seharusnya, tetapi saya tidak melakukannya. Alhasil apa? Saya sesak napas. Ya, ini sebenarnya saya dulu karena sesak napas ini. Nah, tetapi di saat saya taat, akhirnya saya ambil tiket. Saya memang sudah bilang, kalau nanti saya ambil tiket, ini batuknya hilang ini. Benar. Di saat saya taat, saya booking tiket, puji Elohim. Ada anak Elohim yang dipakai untuk memberkati perjalanan kita ke Sulawesi. Ya, seperti itu di saat kita taat, ya. Nah, ketaatan itu sangat berarti, saudara.
seperti kalau tempatmu beribadah saat ini, mereka memakai kecanggihan-kecanggihan buatan untuk dipakai di dalam fasilitas gereja, seperti barcode atau apa, saran saya berhenti. Ya, nanti kalau saudara ingin tahu kenapa harus berhenti, ikut seminar. Baru di sana mata saudara pun akan terbelalak untuk mengetahui kebenaran. Karena mereka pun mengklaim, siapa mereka yang saya sebut, penguasa-penguasa dunia. Mereka mengklaim jikalau gereja-gereja yang terikat dengan mereka disebut sebagai gereja apa? Gereja apa yang memakai barcode? Ya, cuman agak sedikit keras ya. Intinya ini sudah gereja yang menjadi bagian mereka. Karena apa? Bagaimana iblis menipu umat manusia tadi dengan teknologi yang telah ada di bumi dan yang semakin berkembang, ya. Menipu manusia dengan berbagai doktrin keagamaan. Jadi jangan saudara berpikir kalau iblis tidak bisa memakai kitab suci ini untuk menipu umat manusia. Dia memakai firman untuk menipu umat manusia yang diputar balikan, ya. Sedangkan mencobai Tuhan Yehosua aja pun dia pakai firman, ya. Nah, jadi dia menipu umat manusia melalui apa? Melalui filsafat-filsafat dan doktrin-doktrin keagamaan, ya. Nah, jadi sehingga manusia lupa akan kemurnian Injil. Mereka lupa kemurnian Injil. Mereka hanya tahu, ya, oh di gereja kami ini peraturannya, di gereja kami ini peraturannya. Nah, seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, terus yang bisa menjamin umatnya bisa masuk ke sorga dengan pengajarannya di dalam kebenaran gereja mana ini? Apakah gereja Advent? Apakah gereja karismatik? Apakah gereja Protestan? Apakah Mesianik? Ya, yang mana ini? Yang mana yang harus umat manusia ikutkan, aliran mana supaya bisa masuk ke sorga? Herannya saya, ya, datang nanti gereja yang satu yang sudah menyembah nama Bapa yang kudus mencela gereja, oh yang memanggil Yesus katanya tidak berkenan, mereka menyembah apa setan katanya. Datang lagi yang dari gereja yang masih memanggil nama Yesus, ya, mereka yang apa namanya, yang di nggak tahu bicaranya, ya, mungkin bukan bagianku. Intinya dari nama-nama organisasi denominasi yang saya sebutkan, antara yang satu dengan yang lain ini saling menganggap mereka yang benar dan menganggap yang lain itu salah. Terus jadi yang mana yang sesungguhnya yang membawa ke sorga? Padahal kita masuk satu organisasi keagamaan atau gereja-gereja, kan tujuan kita mau bertobat dan mau masuk sorga. Kalau tohnya tidak ada jalan kebenaran yang membawa kepada keselamatan, ngapain? Ya, karena yang satu dengan yang lain ini saling menghakimi. Ini kerjaan siapa? Tipu daya yang dilakukan oleh setan, oleh iblis, mengacaukan manusia melalui apa? Doktrin-doktrin dan filsafat-filsafat manusia, ya. Sehingga yang satu katakan, oh mereka itu ibadahnya hari Sabtu, mereka tidak makan daging babi, ibadahnya pun pakai tudung katanya. Oh mereka itu sesat, mungkin masih menantikan Mesias. Saling tuding menuding, ya. Padahal coba saudara buka tentang perselisihan. Oh ini benar-benar sangat melukai hati Elohim. Tetapi saudara tidak sadar, ya. Apalagi yang memegang teguh prinsipnya nama Elohim itu ini nama, wow, dan sangat keras, ya.
ada seorang ibu, ibu ini mungkin menonton sekarang ya, sangat ngotot sekali dengan apa yang dia terima. Saya sudah mencoba membuka logikanya. Bu, ibu ngotot di sana karena itu yang ibu pelajari. Coba ibu masuk ke pelajaran yang lain, ya. Nah, gimana? Karena mereka pun yang di organisasi yang lain, mereka pun ngotot dalam kebenaran mereka. Kitalah yang punya akal budi yang harus memikirkan kenapa sih harus seperti itu. Ini ngotot dengan pengajarannya, ini ngotot dengan pengajarannya, yang itu pun ngotot dengan pengajarannya. Jadi saling ngotot-ngototan ini, ya. Apalagi tentang nama ini, ya. Nah, saya katakan apa kita berdebat tentang nama, ya. Saudara mau panggil apa terserah. Yang penting saya hanya menyampaikan tentang apa yang saya terima dari Roh Kudus. Firman-Nya itu tidak dipaksakan, saudara. Kita mempunyai hak bebas untuk memilih saudara mau selamat atau tidak. Gak pernah Elohim bilang, pokoknya ya, kamu tidak bisa, pokoknya ini kebenaran, harus pegang teguh, ya. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Enggak, dia sangat lembut untuk menyampaikan. Jadi saya pun seperti itu, saya tidak ngotot-ngototan. Tapi memang saya harus mempertahankan apa yang saya terima. Karena apa? Alasannya, saudara-saudaraku terkasih, kenapa saya harus mempertahankan? Ya, saya tidak mempertahankan apa yang saya terima dari manusia. Karena saya tahu manusia banyak pengajaran-pengajaran, banyak filsafat-filsafat, ya. Yang satu mengatakan, oh tidak mungkin namanya Yahushua, karena di zamannya tidak bisa pakai kata ya. Yang satu mengatakan Yeshua ada di abad ke-16, ya. Yang satu mengatakan begini dan begitu. Kalau kita memang hanya mendengarkan apa kata manusia, ya, percaya saudara, saudara pun bisa mendengar suara yang terombang-ambingkan. Kalau saya, apa yang saya dengar dari semula, itu yang saya sampaikan sampai sekarang, nggak pernah berubah. Dia berkata namanya adalah Yahweh sebagai yang berkuasa. Itu tetap sampai detik ini. Dan dia katakan namanya Yahushua sebagai anak manusia. Itu yang disampaikan kepada saya. Dan dia pun berkata nama itu ada dan dipakai di zaman dia ada di dalam bumi ini. Nah, karena itu saya terima dari dia dan tidak berganti. Sekarang tidak berganti. Bukan menjadi Yehoshua atau Yeshua atau tidak. Ya. Nah, tetap sampai detik ini. Jadi karena memang yang saya terima itu berasal daripada Roh Kudus yang langsung ditaruhkan dalam diri saya, sudah saya pertahankan. Kalau sekiranya saya hanya tahu dia tidak bisa disebut Allah, gitu satu contoh, ya, hanya karena pengajaran dari gereja tempat saya beribadah, mungkin saya akan cari tahu lagi di gereja lain, ya. Apalagi saya orangnya seperti itu. Saya orangnya meneliti. Itu di saat sebelum di dalam Elohim, ya. Di dalam Elohim saya tidak menerima pengajaran dari manapun, ya. Saya tidak menerima pengajaran dari manusia, mutlak dari Roh Kudus. Tapi dulu waktu saya belajar, waktu masih sekolah, ya, kita kan dikasih buku dari sekolah, sudah. Nah, di dalam buku di dalam sekolah ini, ya, hukum Pitagoras, rumusnya apa rumus hukum Pitagoras, ya. Nah, satu contoh dikasih rumus seperti itu. Ini dari penerbit ini. Nah, nanti saya akan pergi ke penjual buku untuk mencari penerbit-penerbit lain, ya, sebagai pertimbangan. Nah, sehingga saya bisa memahami, oh ini di sini rumusnya ternyata seperti ini. Oh, di sini dia tidak disebutkan seperti ini. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan. Nah, jadi saudara pun kalau hanya sebatas penerimaanmu dari pendetamu atau dari pengajaran yang kau terima,
Ngapain ngotot-ngototan? Ya, intinya saya akan tetap kembali seperti Rasul Paulus, di mana dia berkata, apa yang saya terima adalah apa yang saya terima dari Roh Kudus, jadi bukan dari manusia. Apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran, dan kebenaran akan saya pegang teguh. Yang akan saya pegang teguh katanya, ya saya pun demikian, ya, karena memang pengalaman pribadi saya, pengalaman kerohanian saya benar-benar dia yang berbicara langsung, itu saya pegang teguh. Mau apapun terjadi, mau saudara penjarakan pun, mau saudara bunuh, mau saudara gimana, yang jelas tetap apa yang saya terima itu akan saya pertahankan. Tetapi ingat, saya tidak pernah ngotot, ya. Saya hanya bukakan. Nah, saya tidak akan kata, pokoknya gini bu, ini lihat video ini, lihat ini. Ngapain? Video-video itu juga semua buatan manusia. Ya semua kan punya pembelaan masing-masing. Ya adalah videonya, ya. Jadi saya katakan, saudara coba berpikir dengan akal logika. Kalau hanya sebatas artikel-artikel yang saudara kirim kepada saya, dan sebatas video-video untuk mempertahankan apa yang saudara panggil atau apa yang saudara sebut, ya, itu bukan pembuktian yang nyata dan akurat yang bisa menggoncangkan saya supaya menjadi sama dengan saudara. Apa yang saya terima adalah berasal daripada Roh Kudus, bukan sesuatu yang diajarkan oleh manusia. Bukan saya terima dari manusia. Jadi saya akan pegang teguh, tidak akan pernah terombang-ambingkan, karena saya tahu apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran yang akan saya pegang teguh. Mau saudara bilang Bu Heni keras, terserahlah, ya. Karena memang itu kewajiban saya di hadapan Elohim untuk tetap mempertahankan apa yang disampaikan. Jadi saya tidak akan terombang-ambingkan. Bukan saya tidak mempelajari yang lain loh tentang nama ini, ya. Karena ini sekarang perdebatan di kalangan saudara-saudara, ya, bukan di kalangan saya. Nah, saya tetap pelajari. Yang panggil Yehosua, yang panggil Yahshua, yang panggil Yesua, semuanya, semua mereka punya pembenaran masing-masing, ya. Nah, tapi ya cukup saya hanya gini. Di saat saya membaca itu, ini kan dalam kebenarannya, ini dalam kebenarannya. Nah, jadi siapa yang benar, Bapak? Tapi saya nggak akan terombang-ambingkan. Nah, ini katanya tidak mungkin namanya Yahusua, karena katanya di zaman itu tidak bisa ada nama Yah, karena artinya ini, ya, ini itu dari satu pengajaran itu, ya. Nah, yang satu lagi katakan, nah, katanya Yesus itu dibawa oleh, saya lupa namanya, di abad ke-12 atau ke-16. Itu katanya sejarah masuk nama Yesua. Jadi ibarat dari Alexander menjadi Alex gitu. Yang tadinya katanya itu adalah Yahusua. Jadi menjadi Yesus, dimodernkan. Nah, bagi saya itu bukan pembuktian akurat. Ngapain dipersingkat-singkat namanya, kan gitu. Berarti benar ada kata Yahusua. Nah, jadi banyak, ya, banyak. Tapi cukup saya hanya membaca itu bukan menjadi bekal saya untuk saya sampaikan kepada saudara, enggak. Karena saya tidak akan mengambil bekal-bekal dari pengetahuan-pengetahuan. Satu contoh, buka-buka YouTube atau artikel-artikel lain untuk menambahi penyampaian saya, tidak. Saya tidak pernah menambah-nambahkan. Sekalipun ada yang mengirimkan video atau artikel kepada saya dan saya baca, saya tidak akan pernah menambahkan itu menjadi apa? Pengajaran kepada saudara. Yang akhirnya nanti apa? Kalau saya membuat seperti itu, tidak murni nanti suara Elohim itu, ya. Oke, kita lanjut. Jadi si iblis juga bisa memakai manusia, ya, memakai teknologi untuk merongrong manusia, ya, dan melalui filsafat-filsafat atau doktrin-doktrin manusia, ya. Nah, jadi filsafat-filsafat itu dia ciptakan melalui apa? Sejarah-sejarah. Makanya saudara terkasih, apakah sejarah-sejarah yang kita terima itu akurat atau bahkan ada campur tangan daripada pembinasa keji untuk merubah dan memutarbalikkan itu, ya? Terus terang saya katakan, ini apa yang kita pegang saat ini sudah banyak dari sini yang bahkan tidak dicatat, ya. Di sini tidak ada kitab Henokh. Di sini tidak ada kitab kejujuran. Di sini tidak ada kitab raja-raja. Di sini tidak ada kitab kebenaran. Jadi masih kurang sebenarnya, ya. Tetapi di saat saya
memiliki ilham akan hal itu. Apa yang saya minta kepada Elohim? Bapa, ini hambamu terbatas. Yang saya tahu dan saya terima apa yang tertulis di sini. Tetapi ini pun telah cukup bagiku untuk menuntun dan mendidikku untuk menjadi pribadi yang akan melakukan kehendakmu. Karena kan diarahkan di sini ya. Walaupun banyak satu contoh yang dirubah-rubah ayatnya. Cukup kita meminta apa? Saya datang kepada Elohim, saya katakan, Bapa, berikanlah aku hikmat. Kalau memang ada yang salah di sini, yang dirubah sehingga memiliki pemahaman yang salah, maka bukakan kepadaku. Benar dibukakannya. Ya, banyak kata-kata di sini. Akhirnya saya lihat dari terjemahan lain, memang bisa pengertiannya berbeda. Ya, nah, dan saya juga meminta, Bapak, kalau ada yang belum kami ketahui, bukakan. Jangan sampai kami nanti di saat kedatanganmu, karena ketidaktahuan kami pun binasa. Karena umat Elohim binasa kalau tidak ada pengetahuannya. Ya. Dan benarlah, di saat kita memohon dan meminta dan memang benar-benar hati kita tulus, Dia akan menyingkapkan, membukakan hal-hal yang rahasia. Ya, hal-hal yang rahasia. Jadi tetap berdoakan hal itu. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi kita tidak tahu keterlibatan daripada si penguasa-penguasa bumi ini, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, kita tidak tahu loh keterlibatan mereka. Bahkan akan artefak-artefak, bahkan akan fosil-fosil, bahkan akan NASA, bahkan akan kitab suci yang kita pegang. Kita tidak tahu loh keterlibatan mereka. Tetapi kami sudah banyak tahu. Ya, karena apa? Sebenarnya kalau dinilai dari kehidupan kami jauh di pelosok di hutan, tetapi bisa Elohim membongkar hal-hal yang rahasia. Itu karena apa? Hubungan dan ketaatan. Dibongkarnya semua melalui caranya, sehingga kita mengetahui. Makanya dari situ saya tahu tidak cukup sebenarnya kalau kita hanya membaca satu ini saja. Karena sekalipun di sini dituliskan ya, kalau kita buka nanti dari King James Version, kita buka dari ILT, kita buka dari LAI, kita buka dari versi mudah dibaca di mana-mana, bisa berbeda, saudara. Berarti sudah ada keterlibatan ya. Jadi yang bisa menuntun saudara dan saya apa? Hikmat yang harus kita minta dari Elohim, sehingga kita tidak bisa disesatkan dengan segala sesuatunya. Nah, jadi tentang sejarah-sejarah ya, yang katanya bumi ini sudah jutaan tahun segala macam, saudara hitung saja dari usia si Adam si Hawa, dari mulai kejadian sudah ada berapa lama dunia ini diciptakan ya. Dan kecanggihan-kecanggihan teknologi ini sebenarnya ada sejak kapan? Saudara lihat candi-candi segala macam ya. Banyak bahkan candi-candi yang katanya itu ada, bahkan manusia pun gak ada tuh. Bagaimana ceritanya saya tidak tahu. Kok itu bisa presisi ya? Pernah gak tanda tanya di hati saudara? Kok bisa presisi kiri dan kanan? Nah, itu sebenarnya pernah menjadi pertanyaan dalam diri saya. Sehebat apa manusia bisa sepresisi itu? Ya, nah kalau kita sudah masuk nanti ke dalam itu semua, barulah kita memahami dan mengerti ya. Dan kenapa kutub utara tidak bisa dijalani? Kenapa harus dilarang? Ya, Antartik ya, kutub selatan, semua itu. Nah, kenapa? Jadi kita ini sudah dipermainkan, saudara. Ya, tetapi bagi saya itu semua bukan hal-hal yang penting. Bagiku yang terpenting itu bagaimana saya bisa menyenangkan hati Elohim. Itu semua hanya sebagai tambah-tambahan pengetahuan yang dibukakan oleh Elohim. Ya, nah itu. Jadi tidak heran kalau iblis pun bisa menipu manusia melalui apa? Filsafat. Jadi kalau ada perbedaan
Ya, di gereja ini katanya doktrinnya gini, di gereja ini doktrinnya gini, di gereja ini doktrinnya ini. Barulah saya pahami. Waktu kami membukakan tentang proyek mereka itu, salah satunya di sana apa? Mereka akan mengacaukan umat manusia melalui religion, melalui agama. Nah, jadi iblis juga menjajah manusia melalui agama-agama, denominasi. Jadi sekarang tinggal kesadaran saudara penuh, ya, untuk apa? Memahami ini semua. Saran saya, baca kitab suci, hidup kudus, tetap eratkan hubunganmu kepada Elohim, ya. Back to Bible. Jadi pengajaran yang Advent pelajari, benar nggak sahabat dan binatang haram itu? Baca Alkitabmu, kitab sucimu. Kalau benar, lakukan. Kau belajar dari karismatik, benar nggak itu bahasa roh? Benar nggak itu yang tepuk-tepuk tangan itu? Kau buka kitab sucimu, ada enggak? Kalau memang ada, lakukan, ya. Engkau lihat lagi gereja lain, benar enggak namanya Bapak Yahweh, ya. Kau buka bahkan Alkitabmu, ya. Engkau lihat, ternyata di sana ada, ya sudah. Berarti apa yang mau diprotes? Apa yang mau saudara pertahankan? Kalau memang ada tertulis, tinggal saudara lakukan, ya. Nggak usah pakai ayat yang satu untuk membatalkan ayat yang satu, karena ini firman sangat kudus. Yang disampaikan dalam kitab suci adalah firman yang kudus. Jangan engkau terjebak dan tersesat. Ingat bagaimana filsafat manusia. Mereka memakai surat-surat Paulus untuk memutarbalikkan, sehingga menjadi kebinasaan bagi mereka. Saran saya, jangan melalui tulisan-tulisan para rasul di dalam perjanjian baru engkau pun memutarbalikkan isi daripada hukum Elohim, sehingga apa? Itu menjadi kebinasaan bagi dirimu. Jangan engkau pakai surat Paulus untuk menghalalkan binatang haram, ya, supaya engkau bisa dihalalkan memakan daging babi hong segala macam, ya. Tidak usah engkau pakai tulisan Paulus untuk menghalalkannya, ya. Jangan engkau putar balikkan, nanti itu menjadi kebinasaan bagi hidup saudara. Itu tertulis itu. Di mana ayatnya, ya? Petrus kalau nggak salah, ya. Mereka memutar balikkan tulisan dari Paulus dan menjadikan kebinasaan bagi mereka. Oke, saudara terkasih. Jadi ingat, ya. Jangan putar balikkan tulisan-tulisan para rasul sehingga engkau pun merubah hukum dan waktu. Karena sudah dikatakan sahabat, ya sahabat, jangan kau pakai, kan mereka berkumpul di hari pertama, ya di sanalah hari peribadatan kita. Apa dikatakan mereka beribadah di sana? Mereka berkumpul dan memecah-mecah roti. Artinya ada perjamuan kasih yang mereka lakukan. Mereka berkumpul bukan untuk beribadah, tetapi apa? Sharing-sharing kah atau apa? Mungkin kalau bisa diputar waktu ini, kita hadir di hari pertama itu. Kita tanya kepada mereka, apakah bisa kita mengganti hari yang kudus, yang dikuduskan itu, hari Sabat itu, menjadi hari Minggu? Ya, jadi jangan memutarbalikkan tulisan para rasul, ya saudara-saudara, ya. Nah, apa yang dinyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Kembali lagi, diputar balikkan. Saking enaknya daging babi, ya kan, daging RW katanya. Ini pernah saya mau ke Sulawesi, sip saudara, ya. Ini daging RW, daging apa lagi? Apa itu? Kelelawar yang besar. Nah, daging ular, biawak, semua ini dimakan. Ya, kaki meja ntar lagi dimakan ini, ya. Nah, jadi gak usah saudara pakai tulisan apa yang dinyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Oleh karena itu Allah mengatakan semua makanan halal, katanya. Baca, simak artinya itu apa, ya. Jadi jangan saudara dipakai oleh iblis sehingga saudara memiliki filsafat sendiri, ya, untuk memutarbalikkan kebenaran, sehingga itu akan menjadi apa? Kebinasaan
bagi diri saudara. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi melalui doktrin-doktrin atau filsafat-filsafat atau melalui keagamaan, mereka pun masuk menipu manusia, sehingga manusia pun binasa ya. Tapi siapa yang binasa? Ya mereka yang mengandalkan pikiran dan kekuatan. Mereka yang tidak mau melekatkan diri atau hubungan kepada Elohim ya. Nah, jadi saudara terkasih di dalam Elohim, ini kayaknya sudah cukup ini, udah semua ini. Oke. Ini renungan kita pada sore hari ini. Ya, iblis menjajah manusia. Jadi selidiki dirimu. Apakah engkau termasuk jajahan iblis? Ya. Nah, lihat. Adakah kedengkian dalam hatimu? Adakah kepahitan, kebencian, keegoisan, keras kepala, tegar tengkuk? Kalau masih ada dalam diri saudara, saya katakan saudara masih jajahan iblis itu. Ya, jadi jangan mau dijajah. Ya, saudara yang harus menjajah mereka. Patahkan semua panah-panah iblis. Ya, patahkan semua panah-panahnya. Jangan biarkan panah-panahnya itu untuk kena kepada saudara. Supaya apa? Elohim tidak berduka. Ingatlah, di saat engkau menjadi jajahan iblis, Elohim pun berduka. Ya, jadi kita semua yang ada di sini, baik anak-anak, ingat, yang tua katakan, ya, jangan mau menjadi jajahan iblis, cemburu, dusta, ya, semua anak-anak didengarkan ya. Jadi jangan mau kalian membuat Elohim itu bersedih dengan apa? Hari ini kami berjanji tidak akan comot-comot, tetapi besok sudah comot-comot. Ya, hari ini kami berjanji tidak akan berdusta, besok sudah berdusta. Berarti kalian membuat apa? Elohim berduka. Berarti kalian itu sahabat siapa? Sahabat iblis kalau melakukan itu ya. Mau kalian menjadi sahabat iblis? Jadi jangan mau menjadi sahabat iblis ya. Jangan mau dan ikut turut dalam pekerjaan iblis. Untuk apa? Untuk melukai hati Elohim. Jadi lepaskan kemarahan, keegoisan, ketersinggunganmu, kebencianmu, kepahitanmu dari hari ini juga. Keserakahan dari hari ini juga. Semuanya itu patahkan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu,
menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan,
tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya.